Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anakku sekalian, kelas 12 SMA Raden Rahmat Palembendo yang saya banggakan dan saya rindukan. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran online Aswaja kelas 12. Kali ini materinya adalah tentang mabadi khaira ummah. Mudah-mudahan KBM online pada hari ini bisa dipahami dan kemudian dipraktekkan dalam amal kehidupan sehari-hari, ya. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah saya memberikan penjelasan-penjelasan mohon maaf ya. Setelah saya memberikan penjelasan-penjelasan tentang mabadi khair ummah, kalian akan memahami pengertian mabadi khair ummah, memahami isinya, dan bisa menerapkan mabadi khair ummah dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut, anakku sekalian, pertama yang perlu saya jelaskan adalah pengertian mabadi khair ummah adalah prinsip dasar yang menjadi langkah awal pembentukan umat yang terbaik. Jadi mabadi khair ummah itu adalah sebuah pedoman dasar yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Tujuannya adalah untuk membentuk umat yang terbaik. Ya, jadi mabadi khair ummah itu ada sebuah prinsip dasar atau pedoman dasar yang telah dibuat oleh Nahdlatul Ulama. Tujuannya adalah untuk membentuk umat yang terbaik. Diharapkan dengan umat Nahdlatul Ulama ini, umat NU ini melaksanakan mabadi khair ummah, maka nanti akan muncul orang-orang NU, umat NU yang menjadi panutan terdepan, yang menjadi umat yang terbaik dari umat-umat yang lain. Nah, ini tujuannya, membentuk umat yang terbaik. Ini tujuan akhir dari mabadi khair ummah. Lanjut. Nah, isi mabadi khair ummah itu adalah satu, as-sidqu. As-sidqu berarti kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Bahwa jujur itu adalah isi dari MKU atau mabadi khair ummah yang pertama. Diharapkan nanti semua warga Nahdlatul Ulama menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya. As-sidqu berarti kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Apa itu jujur? Jujur adalah kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Jadi nanti warga NU, warga Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang jujur, antara ucapan dan perbuatan itu sama. Diharapkan nanti semua umat NU adalah orang-orang yang jujur, yaitu orang yang bersikap, berkata, dan berbuat sesuai dengan yang tersimpan dalam hatinya. Dalam hati, kemudian sikapnya, perkataannya, lisannya, perbuatannya dengan hati ini sama. Nah, itulah orang yang jujur. Diharapkan kalau semua umat NU warga Nahdlatul Ulama mempunyai rasa kejujuran, maka insya Allah semua akan menjadi terbaik. Semua akan menjadi sesuatu yang baik. Dan itulah yang dikehendaki oleh konsep mabadi khair ummah.
membentuk manusia yang terbaik. Ya, itu artinya kejujuran. Ya, understand? Lanjut. Jujur itu terbagi 4. Ya, jujur itu ada 4. Yang pertama, jujur dalam bersikap. Artinya adalah diharapkan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama itu bersikap apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak kamuflase, tidak sekadar mencari muka, tetapi sikapnya itu apa adanya. Kalau memang suka yang suka, kalau misalnya sependapat ya sependapat, maka tidak akan dibuat-buat, bersikap apa adanya. Itu jujur dalam bersikap. Nah, kalian juga demikian, bersikaplah apa adanya. Jangan dibuat-buat, jangan kamuflase. Karena sikap kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang jujur. Ya, jujur dalam bersikap. Bersikap apa adanya. Yang pertama. Yang kedua, jujur dalam berbicara. Itu maksudnya adalah antara hati dan yang dibicarakan itu ada kesesuaian, ada kesamaan. Yang dibicarakan dengan hati itu sama. Tidak boleh kita berbicara A, sementara hatinya berbicara B. Itu gak nyambung, itu bukan jujur. Nah, jujur itu adalah berbicara antara yang dibicarakan dengan hatinya itu sama. Ya. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Itu selalu sama, yang dibicarakan dengan hati itu sama. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, jujur dalam berbuat. Kesesuaian antara perbuatan dengan ucapan dan hati. Jadi jujur dalam berbuat itu adalah hati, ucapan, dan perbuatan sama. Sebuah contoh misalnya, kalau kita ini eh, melaksanakan sholat tahajud misalnya. Kita setelah sholat tahajud, hati kita juga sholat tahajud, ucapan kita mengatakan saya sholat tahajud. Jangan sampai kemudian ucapan mengatakan saya sholat tahajud, sementara perbuatannya tidak melaksanakan sholat tahajud. Maka jujur dalam berbuat itu adalah sesuai antara perbuatan, ucapan, dan hati. Nah, ini ya. Ini jujur itu ternyata sesuatu yang tidak gampang. Perlu perjuangan untuk menjadi orang yang jujur, ya. Yang keempat, jujur dalam berpikir. Jujur dalam berpikir itu adalah bahwa ketika kita ini memikirkan sesuatu, menganalisa sesuatu, akan berpikir untuk berbuat sesuatu, ini tidak untuk tujuan-tujuan yang buruk, tapi tujuan berpikirnya lurus untuk kebaikan, tidak diwarnai dengan kebohongan-kebohongan. Berpikirnya lurus, berpikirnya sesuai dengan aturan, dan berpikirnya bukan untuk sebuah rekayasa, bukan untuk sebuah kebohongan. Ini yang keempat. Yang kelima, pemikiran yang selalu didasarkan pada kerangka yang benar dan objektif. Ini termasuk kelanjutan dari berpikir. Jadi berpikir itu juga berpikir berdasarkan kerangka yang benar dan objektif, ya. Ini ada nomor 5 itu salah ya. Nomor 5 ini dianggap tidak ada. Jadi kelanjutan dari berpikir ini adalah berpikir yang jujur itu adalah berpikir yang didasarkan pada kerangka yang benar dan objektif, ya. Nah, kerangka berpikirnya benar dan kerangka berpikirnya objektif, bukan subjektif. Subjektif yang saya maksud adalah berpikir secara golongan, bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk kepentingan golongannya sendiri, bukan untuk kemaslahatan umat, tetapi untuk kemaslahatan golongan sendiri. Itu namanya subjektif. Untuk kepentingan sendiri, berpikir untuk kepentingan sendiri, itu bukan berpikir yang jujur. Berpikir yang jujur itu adalah berpikir dengan kerangka yang benar dan objektif, tidak subjektif, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan sendiri. Nah, ini pembagian dari jujur. Sehingga jujur itu bukan sesuatu yang mudah,
tetapi sesuatu yang teramat sangat sulit ya. Seorang yang bisa jujur, maka dia bisa menjadi orang atau umat yang terbaik. Lanjut. Yang kedua, isi membagi khair ummah itu adalah al-amanah wal wafa bil ahli, yaitu dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Itu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Warga NU adalah warga yang dapat dipercaya, warga yang setia, memegang janji, dan warga yang tepat janji. Apa makna dapat dipercaya? Dapat dipercaya adalah bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika dipercaya untuk menjabat sebagai seorang ketua OSIS misalnya, maka dia harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ketua OSIS. Dapat dipercaya, diberi tanggung jawab apapun, dilaksanakan dengan baik, penuh dengan tanggung jawab. Kemudian setia. Setia adalah kepatuhan kepada Allah dan Rasul, serta penguasa yang tidak zalim. Setia kepada Allah, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, patuh kepada penguasa yang tidak zalim, penguasa yang baik adalah sebuah bentuk kesetiaan. Ini yang yang kedua. Kemudian menepati janji adalah melaksanakan semua perjanjian dengan semua pihak. Ketika dia berjanji dengan seseorang atau pihak tertentu, maka dia laksanakan semua perjanjian itu dengan baik. Tepat janji. Nah, ini adalah isi dari mabadi khair ummah yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi. Kalau warga Nahdlatul Ulama bisa amanah wal wafa bil ahdi, maka dia nanti akan menjadi golongan atau umat yang terbaik. Ya, anak sekalian, kesimpulannya adalah bahwa apabila kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka yang pertama, ayo kita belajar menjadi orang-orang yang jujur. Bagaimanakah pengertian jujur? Sudah saya jelaskan di atas. Yang kedua, mari kita belajar menjadi orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, dan orang yang bisa menepati janji dengan baik. Bagaimanakah pengertian dapat dipercaya, setia, dan tepat janji itu? Sudah saya jelaskan seperti yang tertulis dalam slide saya. Silakan dibaca kembali dan kemudian diulang-ulang bagaimana keterangan saya tentang hal-hal tersebut di atas. Ya, baik anak sekalian, latihan soalnya hanya sederhana sekali, yaitu tolong download naskah Mabadi Khair Ummah, kemudian pahamilah. Nah, downloadnya itu tolong cari di situs-situs Nahdlatul Ulama, misalnya Aswaja Center, NU Center, NU Online, dan sejenisnya ya. Jangan download di tempat-tempat yang tidak benar, ya, tolong. Hanya itu saja ya. Kemudian pahamilah. Tugasnya pahamilah. Nah, karena tugasnya bersifat memahami, maka saya tidak bisa mengkontrol kalian. Saya nggak bisa mengendalikan kalian apakah kalian betul-betul akan mendownload, kemudian memahami, apa tidak, saya nggak tahu. Tetapi sebagai umat Nahdlatul Ulama yang dapat dipercaya, saya yakin kalian dapat dipercaya. Saya yakin kalian dapat dipercaya. Ini adalah tugas hati. Artinya tugas sesuai dengan hati nurani kalian. Bisakah kalian menjadi orang yang jujur? Bisakah kalian menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya? Up to you. Saya serahkan kepada kalian semua. Oke, anak sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf manakala ada kalimat-kalimat yang kurang jelas. Mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi ke depan. Tetap jaga diri kalian baik. Tetap jaga keluarga kalian. Tetap memakai masker. Jaga jarak. Hindari berkerumun dengan banyak orang. Dan cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer. Dan jangan lupa meningkatkan daya tahan tubuh
dengan cara makan teratur, istirahat teratur, dan olahraga yang teratur. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, malapetaka, termasuk diantaranya dibebaskan, dilindungi, dan diselamatkan dari virus corona yang sampai hari ini belum bisa diatasi. Saya kira demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.